Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zamir Zaidan Ripai Nuru dengan NIM 2203 10 136. Di sini saya akan mengerjakan tugas eh, sistem informasi geografis atau sering kita sebut SIG. Di sini yaitu tugasnya membuat eh, update georeferencing. Nah, kebetulan di sini saya telah memilih wilayah di Indonesia, lebih tepatnya di daerah Aceh, Aceh Tengah. Nah, di sini kita langsung saja membuka ArcGIS, lalu meng-add data dan menambahkan data yang telah kita sediakan ataupun folder. Nah, langsung saja kita klik peta dasar, lalu meng-add. Oke. Nah, setelah petanya tersedia, layers, properties, langsung saja koordinat sistem dan memilih WGS 1984, lalu oke. Lalu kita zoom in ke daerah titik A. Lalu kita add koordinat 1, input data X dan Y. Properties, lalu longitude kita copy. Lalu kita tambahkan ke koordinat X. Lalu kita ambil kembali latitude, kita copy. Lalu kita paste di koordinat Y. Lalu kita bumikan. Lalu kita zoom lagi di terlalu jauh. Kita zoom lagi di daerah titik 3. 2, sorry. Lalu tambahkan saja titik koordinat 2. Seperti tadi, input data. Dari data koordinat B, properties. Lalu seperti tadi kita copy longitude-nya dan dipaste di koordinat X. Lakukan berulang seperti tadi, latitude-nya kita copy. Kita paste di daerah koordinat Y. Lalu oke. Kita bumikan lagi. Lakukan berulang seperti tadi, sekarang di koordinat C. Input data lagi. Kita ambil dari koordinat C sekarang datanya. Properties. Sama seperti tadi. Latitude-nya juga. Kita input di koordinat Y.
kita bumikan kembali, lalu masuk di koordinat D. Lakukan berulang seperti tadi. Kita ambil dari data D, properties, magnitude-nya kita copy, kita paste di koordinat X. Begitu juga latitude-nya. Kita input di koordinat Y. Oke, kita bumikan. Nah, di sini ada 4 titik koordinat. Langsung saja kita ke georeferencing, terus rectify. Kita tambahkan folder yang telah tersedia tadi. Oke, tambahkan ke data SHP. Kita add data, kita save. Nah, selanjutnya ke georeferencing lagi, update georeferencing. Nah, setelah selesai di bagian georeferencing. Langsung saja kita buka lagi ArcGIS-nya. Langsung saja kita add data. Data yang telah sediakan tadi sudah tersedia di sini. Langsung masuk ke SHP dan tambahkan peta dasar, lalu kita add. Nah, setelah itu kita klik layers, lalu ke properties. Kita tambahkan WGS 1984, oke. Katalog. Lalu kita pilih folder kita tadi. Tambahkan data SHP. New. Coba sebutkan angka dari 0 sampai 1. Lalu kita pilih save file. Kita ubah namanya menjadi jagung. Kita ganti fitur type dari polygon. Lalu WGS 1984, oke. Oke lagi. Nah, setelah itu telah tersedia jagung, lalu SHP lagi, new, dan save file lagi. Kita tambahkan sawah, dan fitur pointnya menjadi polygon. Kita tambahkan WGS 1984, oke. Lalu oke lagi. Nah, telah tersedia sawah, kita tambahkan lagi SHP, new, save file. Lalu kita ubah namanya menjadi kol, sayur kol.
poligon, lalu kita edit, tambahkan WGS 1984, oke, dan oke kan lagi. Nah, telah tersedia 3 nama tanaman ataupun petaan kita. Lalu kita langsung saja editor, start editing. Mohon maaf sedikit nge-lag nih. Langsung saya create features, lalu jagung. Kita pilih ataupun kita menggambar peta jagung. Di sini jangan sampai klik 2 kali ya. Nah, setelah tersedia langsung saja kita klik 2 kali. Langsung editor, stop. Save, oh ya, save dulu, save edit. Lalu selanjutnya create features lagi, call. Dan kita lakukan seperti tadi, menggambar peta untuk call. Nah, peta call telah tersedia. Lalu kita save edit dulu. Lalu create features lagi dan sawah. Selanjutnya kita akan menggambar peta untuk sawah. Nah, peta sawah telah tersedia. Lalu editor, save edit, dan editor lagi, stop editing. Nah, selanjutnya langsung saja buka peta dasar lagi, lalu remove. Nah, sini peta dari 3 tanaman tadi telah tersedia. Langsung saja kita buka layers, lalu properties, dan WGS, dan oh ya, maaf di sini lagi silapan, WGS 1984 UTM zone 46N. Lalu oke. Lalu kita langsung saya call open attitude table. Lalu kita add file. Lalu tambahkan nama. Nama, teks, lalu oke. Yang ini name, lalu long integer, oke. Selanjutnya add file lagi, yang ini luas, lalu double, oke. Lalu kita silang, editor, start editing. Nah, kita pilih continue. Selanjutnya call lagi, open attitude table. Lalu kita pilih di nama. Lalu di name. Dan untuk luasnya kita perlu ke calculate geometry.
Lalu kita pilih hektar ataupun hektar karena kita menggunakan hektar, satuan hektar. Lalu oke. Di sini luas wilayah telah didapati, lalu kita close saja. Kita ulangi ke sawah, open attitude table. Oh ya lupa, kita save edit dulu tadi. Lalu kita stop editing. Nah, ke sawah. Open attitude table. Lalu add file. Nama. Kita pilih text. Lalu oke. Add file lagi. Name. Long integer. Ini seperti yang tadi ya. Add file lagi. Ini luas. Ini double. Oke. Nah, kita close dulu. Lalu kita start editing. Kita pilih continue. Sawah. Open attitude table. Di nama. Name. Lalu luas. Di sini dibuka calculate geometri lagi. Lalu kita pilih hektar. Oke. Nah, sini telah tersedia luasannya, kita close. Kita stop editing dulu. Nah, lalu kita buka open attitude table lagi seperti tadi. Add file, nama. Ini login, oh ya, text. Lalu add file lagi, name. Ini long integer. Oke. Lalu selanjutnya luas. Kita menambahkan luas. Kita pilih double. Kita close dulu. Start editing, lalu continue. Lalu kita pilih jagung. Open attribute table. Lalu kita ubah nama. Name. Lalu luas. Kita pilih calculate geometri. Kita pilih hektar. Nah, lalu kita close. Nah, karena petanya telah selesai, begitu langsung kita close saja. Oh, ada kesilapan nih. Kita start editing dulu. Name. Di luas. Calculate geometri. Lalu kita pilih hektar. Oke. Nah, kita save edit. Kita cek dulu data dari jagung, apakah ada masalah tadi. Sudah aman.
Nah, selanjutnya kita close. Lalu kita buka ArcGIS lagi. Kalau Bapak nonton ini jam 6 pagi, Pak, belum tidur. Belajar dari tadi malam, Pak. Nah, langsung saja kita add data. Karena data tadi telah tersedia, kita pilih peta dasar, add. Lalu kita add data lagi. Kita tambahkan jagung. Kita add data lagi, tambahkan kol. Lalu kita add data lagi, kita tambahkan sawah. Nah, sini 3 peta telah tersedia. Selanjutnya kita pilih geoprocessing. Lalu kita merge ataupun kita gabung. Nah, di sini sawah. Nah, kita input data setnya jagung, kita tambahkan ketiganya, lalu kita merge. Kita pilih folder kita dulu. Nah, setelah itu kita ganti nama kebunku. Save. Lalu oke. Agak ngelek, Pak. Lalu kita pilih kartografi tools, lalu conversion tools, lalu kita pilih to KML, layer to KML. Layer kita tambahkan kebunku. Lalu kita buka folder lagi. Nah, di sini telah tersedia file saya sendiri. Kita rename penyuluhan. Lalu kita oke. Nah, kita close. Kita tunggu dulu selagi mendownload, cek. Nah, di sini penyuluhan telah tersedia di folder, lalu kita buka. Nah, di sini telah tersedia hasil dari Zamir Zaidan Ripai Nurul, yaitu kebun jagung, kol, dan sawah. Kembali lagi ke ArcGIS, lalu kita ke file, page and print setup, lalu ke
Kita pilih orientation landscape dan oke. Lalu ke layout view dan selanjutnya kita ke edit dan kita zoom in dulu di daerah kebun kita. Nah, supaya lebih jelas. Zoom dulu, terlalu zoom in tadi. Nah, kita zoom in lagi, kita paskan daerah kebun kita saja yang kena. Lalu ke tanda panah dan kita paskan ke daerah kebun kita. Lalu kita copy dan kita langsung paste. Nah, sini telah tersedia dua kebun. Tadi yang telah kita copy. Lalu peta dasar kita remove, jagung kita remove, kol juga kita remove, sawah kita remove juga, dan kebunku. Nah, terus tersedia layer kosong, kita buka layer, kita add data, dan kita tambahkan folder yang tadi, folder saya sendiri. Kita yang telah tersedia batas kabupaten kota Desember 2019 Dukcapil. Nah, kita add data telah tersedia, kita zoom. Karena ini berada di daerah sekitaran Aceh, lalu kita zoom di daerah Provinsi Aceh. Lalu ke georeferencing, lalu ke draw. Kita pilih di daerah Aceh. Untuk menandakan peta kita ini berada di mana. Nah, lalu kita masuk ke properties. Lalu ke grid, new grids. Langsung saja next. Nah, pilih appearance-nya label only, next lagi, properties. Kita pilih di sini size-nya 9. Kita bold. Lalu vertical labelnya left, right. Oke. Oh, sorry, apply dulu tadi, lalu oke. Maksudnya kita tambahkan dulu tadi. Oke. Nah, telah muncul nih. Langsung saya insert. Detail. Lalu kita insert, lalu teks.
Nah, di sini kita mengubah nama dari kebun kita. Kita change simbol. Kita pilih size dari fontnya 18. Lalu kita bold. Oke. Lalu apply dulu. Jangan seperti tadi. Oke. Nah, sini namanya sudah lebih jelas. Lalu insert ke north arrow untuk menunjukkan arah mata angin. Ini kita masuk di proses pembuatan legenda ya, Pak. Kalau insert lagi, scale bar. Ini untuk menunjukkan skala. Nah, kita letakkan di bawah arah mata angin. Lalu insert lagi, scale text. Kita pilih 1:10 km. Kita paskan di bawah scale bar tadi. Nah, setelah itu kita pilih insert. Lalu legenda. Kita pilih peta dasar. Next. Kita next aja di sini, kita finish. Telah tersedia legenda dari kebun kita ataupun menunjukkan wilayah kebun kita di peta tersebut. File, lalu export map. Nah, selanjutnya kita pilih folder dari saya sendiri. Nah, kita open. Oh, lupa ganti nama filenya dulu. Peta aku paling bagus. Nah, kita save. Kita cek dulu peta aku paling bagus, telah tersedia rupanya. Mantap sekali. Kita buka saja. Nah, ini dia peta paling bagus di kelas ini, Pak. Ini telah tersedia. Nah, begitu juga dengan berakhirnya tugas dari saya, Pak. Karena petanya telah selesai, semua lengkap dengan legenda. Semua layernya telah ada. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.